Bismillahirrahmanirrahim. Bunga mawar, bunga sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvin Diki Wahyudi akan menjelaskan tentang ujian akhir semester OTK ekstraksi leaching. Mari kita kerjakan pada soal nomor 1. Suatu larutan dengan rate 1000 kg per jam mengandung 2% nikotin dalam air yang di-stripping dengan kerosin murni sebanyak 2000 kg per jam melalui counter current stage tower. Larutan yang keluar mengandung 10% dari kandungan nikotin awal. 90% dari nikotin awal sudah terstripping. Gunakan data kesetimbangan dan tentukan jumlah stage teoritis yang diperlukan. Nah, langkah pertama yaitu kita menggambar desain alat ekstraksinya terlebih dahulu. Suatu larutan dengan rate 1000 kg per jam mengandung 2% nikotin. Berarti L0 1000 kg per jam XA0 sama dengan 0,02 yang merupakan nikotin dalam air yang di-stripping dengan kerosin murni sebanyak 2000 kg per jam. Kerosin murni merupakan Vn+1 dengan hasil 2000 kg per jam. Karena kerosin ini murni tidak ada nikotin, maka YaN+1 sama dengan 0. Sedangkan di inlet nikotin itu aliran L0 1000 dikali 2% sama dengan 20 kg nikotin per jam. Nah, pada outlet nikotin, yaitu Ln, maka perhitungannya yaitu 10% dikalikan 20 sama dengan 2 kg nikotin per jam. Pada ekstraksi immiscible solvent itu menggunakan rumus seperti pada rumus diabsorpsi. Oleh karena itu, rumusnya sebagai berikut. L action sama dengan L kali 1 min XA0. Kita masukkan L-nya 1000, XA0-nya 0,02, sehingga menghasilkan jawaban 980 kg air per jam. V action yaitu rumusnya V kali 1 min YaN+1. V-nya 2000, YaN+1-nya 0, sehingga menghasilkan 2000 kg kerosin per jam. Kita cari XAN. Rumusnya yaitu AN dibagi larutan. AN-nya yaitu 2, AN yaitu outlet nikotin. 2 dibagi larutan. Larutannya yaitu 980 ditambah 2. 980 tadi dari L action. Ditambah 2, 2-nya yaitu 2 kg nikotin, maka menghasilkan 0,002. XAN sama dengan 0,002. Untuk mencari nilai Y1, maka digunakan rumus equation 1272, yaitu sebagai berikut, sehingga Y1 dapat dicari dengan menggunakan solver kalkulator, sehingga didapatkan 0,0089. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita gambar grafik kesetimbangan nikotin dan kerosin. Kita inputkan nilai pada appendix, lalu kita plotting ke Excel. Selanjutnya, kita akan plotting operating line. Operating line itu didapat dari nilai-nilai yang sudah dihitung tadi, yaitu X0, Y1, Xn, Yn+1. X0 dan Y1 menghasilkan nilai sebagai berikut. Maka kita akan plot. Ini merupakan X0, 0,02, dan Y1 0,00893, sedangkan Sn 0,002037 dengan Yn+1 sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita gambar stage-nya. Kita gambar dari operating line menabrak ke garis keseimbangan nikotin dan kerosin, lalu turun ke garis operating line. Ini merupakan stage pertama. Selanjutnya stage kedua, selanjutnya stage ketiga. Dari grafik ini didapatkan hasil stage yaitu 2,7 stage. Kalau kita bulatkan maka didapatkan 3 stage. Berikut merupakan jawaban soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Diketahui aliran umpan feed dengan laju alir 250 kg per jam dan mengandung 35% berat asam asetat. Digabung. XA0-nya 0,35 asetik asid, dan pada aliran ini tidak terdapat solvent isopropyl ether, sehingga SC0-nya sama dengan 0. SB0 yaitu 1 minus XA0, sehingga didapatkan 0,65 H2O. Isopropyl ether dengan laju alir 800 kg per jam melalui multitap sebagai berikut. Diketahui Vn+1-nya 800 kg per jam. Nah, di sini tidak ada asetik asid, sehingga fraksinya 0,
YCN plus 1 fraksinya 1. Konsentrasi asam asetat pada aliran rafinat adalah 3% dari berat. Nah, SAN-nya ini, asetik asidnya 0,03. Pada soal, hitung laju aliran rafinat LN. Hitung laju aliran ekstrak V1. Hitung komposisi asam asetat pada aliran ekstrak. Gambarkan jumlah tahap ekstraksi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka langkah pertama yaitu kita menentukan nilai XAM dan SCM untuk mengetahui titik M. XAM dapat dicari pada rumus sebagai berikut. Sedangkan SCM dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut. Sehingga SAM menghasilkan nilai 0,0833, SCM 0,7619. Langkah selanjutnya, melakukan plot L0, Vn plus 1, dan Ln yang telah diketahui tadi pada soal. L0 0,35 sebagai X dan 0 Y, Vn plus 1-nya 0 dan Y-nya 1, plot Ln-nya 0,03 sebagai X, dan Xc-nya di kurva kesetimbangan. Langkah yang pertama yaitu kita gambar grafik asetik acid water isoprofil ether, grafik equilibrium pada apendik kita gambar. Lalu langkah pertama yaitu memplotting titik-titik yang sudah diketahui, L0, Vn plus 1, dan Ln dengan XY sebagai berikut. Ini L0, X-nya 0,35 dan Y-nya 0, tepat di sini. Sedangkan Ln, X-nya 0,03 dan Xc-nya berada di titik kurva kesetimbangan. Sedangkan Vn plus 1 merupakan X-nya 0, X-nya 0 dengan Y sama dengan 1. Vn plus 1 berada di sini. Selanjutnya, plotting titik M berdasarkan perhitungan SAM dan SCM. SAM 0,0833, jadi SAM-nya letaknya di sini, sedangkan SCM-nya letaknya berada di sini, sehingga kita tarik kedua titik tersebut, kita tarik sehingga mendapatkan titik M. Ketika titik M sudah diketahui, saat kita tarik garis dari titik Ln menuju ke M, lalu diteruskan ke equilibrium, maka kita dapatkan titik V1. Oleh karena itu, V1 didapatkan sebagai berikut. 0,088 sebagai A1 dengan YC1 0,88. Dan tadi didapatkan plot Ln, yaitu XAN dan XCN sebagai berikut. XAN-nya 0,03 dengan XCN 0,02. Nah, langkah selanjutnya, kita mencari delta dengan menghubungkan dua garis, titik L0 hingga V1, titik L0 hingga V1, lalu diteruskan hingga mencapai titik potong dengan titik Ln hingga Vn plus 1, Ln hingga Vn plus 1, hingga mencapai titik potong. Nah, titik potong ini merupakan delta. Setelah didapatkan titik V1 yang berisikan YA1, maka nilai YA1 sudah kita temui, yaitu 0,088. Selanjutnya, kita mulai untuk menggambar jumlah stage-nya. Berawal dari V1, turun ke bawah menuju garis 45. Garis 45 menuju ke equilibrium. Garis equilibrium menuju ke garis equilibrium isopropyl ether. Lalu ditarik ke titik V1 untuk menghasilkan titik L1. Lalu titik L1 kita tarik ke delta. Selanjutnya dilakukan seperti itu hingga berulang-ulang. Kita dapatkan L2, kita dapatkan V2. Ditarik ke delta. Kita dapatkan L3 dan V3. Ditarik ke delta. Kita dapatkan V4 dan L4, lalu ditarik ke delta. Setelah garis sudah melebihi titik Vn plus 1, maka penggambaran jumlah stage boleh dihentikan. Penggambaran jumlah stage ini didapatkan hasil yaitu 4 stage dengan V4 dan L4, sehingga dihasilkan 4 stage proses extraction.
Ini merupakan jawaban D. Lalu untuk mencari Ln, kita gunakan rumus sebagai berikut. L0 ditambah Vn plus 1 menghasilkan 1050. Dan ini merupakan penjumlahan Ln plus V1 yang menghasilkan M. Lalu kita gunakan rumus berikut ini. Sehingga nantinya setelah kita plotkan semua data-datanya, tinggal variabel Ln yang belum diketahui. Oleh karena itu, Ln nantinya akan kita cari dengan solver pada kalkulator dan dihasilkan N sama dengan 144,186 kg per jam. Ini merupakan jawaban dari soal. Lalu dengan menggunakan rumus Ln plus V1 sama dengan M, Ln dimasukkan, V1 tidak diketahui datanya, dan M dimasukkan datanya, sehingga nantinya akan diketahui V1 menghasilkan 905 kg per jam. Ini merupakan jawaban B. Selanjutnya, pada soal nomor 3, ikan kod mengandung 50% berat minyak feed solid. Minyak tersebut akan diekstrak dengan senyawa etil ether untuk menghilangkan 95% kandungan minyak pada umpan recovery melalui proses leaching multitahap sebagai berikut. Laju alir umpan adalah 1000 kg per jam daging ikan kod. Aliran outlet larutan mengandung 70% berat minyak. Data hubungan antara N dan YA adalah sebagai berikut. Jika A adalah minyak, B adalah solid, dan C adalah etil ether, hitung laju aliran licit solid. Hitung komposisi minyak pada aliran outlet dan jumlah tahap teoritis. Selanjutnya, kita gambar secara sederhana alat ekstraksi dengan aliran input L0 dan Vn plus 1 dan aliran outlet Ln dan V1. Tadi diketahui bahwa feed yaitu 1000 kg per jam dengan kadar minyak 50% berat. Oleh karena itu, A0 sama dengan feed dikali 50% sehingga menghasilkan 500 kg per jam. Sedangkan B yaitu inert, yaitu pengurang dari feed dikurangi minyak, yaitu 500 kg per jam. Sehingga untuk mencari YA0 digunakan rumus sebagai berikut sehingga menghasilkan nilai 1. Di soal, diketahui aliran outlet larutan mengandung 70% berat minyak pada exit overflow. Oleh karena itu, XA1 sama dengan 0,7. Ini merupakan jawaban B, fraksi persen berat dari V1, persen berat minyak. Selanjutnya kita cari A1. Diketahui juga minyak tersebut akan diekstrak dengan senyawa etil ether untuk menghilangkan 95% kandungan minyak pada umpan recovery melalui proses leaching. Jadi, A1 sama dengan 95% dikali L0 sama dengan menghasilkan 475 kg per jam. Total V1 dengan rumus sebagai berikut menghasilkan seperti ini. Dengan XC1 yaitu pengurangan 1 min XA1 menghasilkan 0,3. C1 dapat dicari dengan rumus sebagai berikut sehingga menghasilkan nilai sebagai berikut. Senyawa etil ether pada aliran Vn plus 1 yaitu murni, sehingga HCN plus 1 bernilai 1. SAN plus 1 bernilai 0 karena senyawa solvent larutan etil ether bersifat murni, tidak ada minyak. Selanjutnya, B 500 kg diperoleh dari L0. Sedangkan minyak dapat dihitung dengan 5% dikali A0 sama dengan 25 kg. 5% merupakan hasil antara pengurangan 100% dikurangi 95% yang telah diambil dari ekstrak tadi, sehingga menghasilkan 5%. 5% dikalikan A0, sehingga minyak yang ada di aliran Ln menghasilkan 25 kg per jam. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai XA1. XA1 diketahui di soal 0,7. A1 pada soal 95% minyak ditangkap menghasilkan 457 kg per jam. Lalu total V1-nya sebagai berikut, C1 sebagai berikut, C1 dengan rumus sebagai berikut menghasilkan 203,5714 feed 1000 kg per jam. L0 sama dengan A0 karena tidak ada senyawa solvent pada aliran L0 sehingga hanya A0 murni saja. Feed dikali 50% menghasilkan 500 kg per jam.
Untuk mencari B, yaitu sebagai berikut. Untuk mencari N0, yaitu dengan rumus sebagai berikut, sehingga menghasilkan 1. YA0, kita cari dengan rumus sebagai berikut, sehingga menghasilkan 1. Dan Vn plus 1 merupakan C1. Diasumsikan bahwa etil ether tidak ada yang ke rafinat, sehingga menghasilkan angka sebagai berikut. An merupakan oil, berarti 5% dikalikan A0, sehingga menghasilkan 25 kg per jam. Selanjutnya, kita mencari slope dengan rumus NN per YAN. Dapat dicari dengan BO, B0 per AN, B0 500, AN 25, sehingga menghasilkan 20. Slope 20, kita trial, delta Y-nya 4, sehingga delta X menghasilkan 0,2. Untuk mencari NN plus 1, yaitu rumusnya inert dibagi solution, sehingga 0 dibagi 203 sama dengan 0. Untuk mencari N1, inert bagi solution. Di aliran N1 tidak ada inert, sehingga hasilnya 0. Lalu kita lakukan plotting pada slope yang telah dihitung, plotting pada Vn plus 1, plotting pada L0, plotting pada V1. Lalu kita lakukan plotting pada slope yang telah dihitung. Kita tadi mentrial delta Y 4, sehingga menghasilkan delta X sama dengan 0,2. Oleh karena itu, delta X-nya 0,2 dan delta Y 4, sehingga diperoleh titik sebagai berikut. Dari titik ini, kita akan peroleh titik Ln ketika berpotongan dengan garis kesetimbangan. Vn plus 1 diplotkan, L0 diplotkan, Ln tadi kita peroleh dari slope tadi sebagai berikut. V1 kita plotkan juga. Nah, kita tarik V1 ke Ln. Selanjutnya kita tarik Vn plus 1 ke L0 untuk mencari titik M. Sehingga didapatkan titik M yaitu sebagai berikut. Dari grafik dapat diketahui poin Ln tadi dari slope yaitu 0,19 dan 3,6 dari slope yang ditabrakkan dengan grafik kesetimbangan. Lalu poin M yaitu SAM dan NM sebagai berikut. Nah, ini menjawab pertanyaan yang B, yaitu YAN sama dengan 0,19. YAN merupakan fraksi persen berat minyak pada aliran rafinat yang merupakan outlet. Selanjutnya, titik Ln dan titik Vn plus 1 diketemukan. Selanjutnya, titik L0 dan titik V1 dipertemukan. Titik V1 diketemukan pada titik Ln dan ditabrakkan pada titik M. Lalu selanjutnya, titik L0 diketemukan pada titik V1, sehingga nantinya menghasilkan delta. Untuk mencari jumlah T, maka kita awali pada V1. V1 ditarik ke atas menabrak garis equilibrium, menghasilkan L1, lalu ditarik ke delta, menghasilkan V2 dan L2, lalu ditarik ke garis equilibrium, lalu ditarik ke delta, menghasilkan V3 dan L3, lalu ditarik lagi ke equilibrium. Karena nilai L4 sudah melebihi nilai Ln, maka penggambaran stage proses bisa kita hentikan. Sehingga jawabannya yaitu kita dapatkan 4 stage. Ini merupakan menjawab pertanyaan pada soal C. Nah, untuk mencari nilai Ln, maka kita gunakan rumus sebagai berikut. YAN sama dengan AN per Ln. YAN-nya diketahui 0,19, AN-nya 25, sehingga Ln-nya dihasilkan
131 kg per jam. Selanjutnya, untuk mencari V1 digunakan rumus bagi berikut. XA1 sama dengan A1 per V1. XA1-nya diketahui 0,7, A1-nya 475, sehingga V1 didapatkan sebagai berikut, 678 kg per jam. Untuk mencari Vn plus 1, kita gunakan rumus overall mass balance. In sama dengan out. Aliran in itu merupakan aliran L0 dan Vn plus 1, sedangkan aliran out merupakan Ln dan V1. L0 dan Ln dan V1 telah diketahui data-datanya, namun variabel Vn plus 1 tidak diketahui, sehingga dari rumus bagi berikut dihasilkan nilai 310 kg per jam. Sekian presentasi dari saya untuk pembahasan soal ujian akhir semester operasi teknik kimia. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu tutur kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.